Inilah dia 4.0. Nanti mana tahu adik-adik ditanya, apa itu 4.0? Ustaz Somad udah jelaskan tadi. Ya, apa penjelasannya? Burung pun mau ikut kuliah umum juga. Inilah dia 4.0, tantangan masa depan. Saya diberi tema iman takwa di era industri 4.0. Apalah 4.0? Ternyata dia punya sejarah. Berawal dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang adik-adik berada di 4.0. 1.0 hanya mengandalkan mesin uap. Jadi orang Belanda bisa datang ke Sumatera itu pakai kapal uap. Ketika itu kita masih lagi menguap. Mereka sudah pakai kapal uap, dibakar kayu, uapnya naik ke atas, menggerakkan baling-baling. Dengan kapal uap itu mereka datang ke negeri kita. Waktu itu nenek moyang kita masih pakai kapal layar. Akhirnya meningkat menjadi 2.0. Ditemukan mesin listrik. Maka datanglah orang Perancis masuk ke Masjid Al-Azhar. Ketika itu yang menjajah Mesir Napoleon Bonaparte. Sampai ke Pekanbaru jadi oleh-oleh Riau. Dia bariskan ulama-ulama itu di Masjid Al-Azhar. Masuk dia dengan kudanya, dengan tapak sepatunya. Dia setrum ulama-ulama itu. Ulama itu terkaget, terbangun, terjaga. Orang barat mau mengatakan inilah peradaban yang baru. Namanya peradaban listrik 2.0. Setelah itu meningkat lagi menjadi 3.0. Itulah dia komputer. Yang sebelumnya orang menulis pakai tangan, sudah mulai pakai Word, masih lagi pakai disk, komputer-komputer kecil, sampai sekarang puncaknya pada zaman adik-adik semua. Itulah dia 4.0, digitalisasi. Jadi kalau cerita tentang masalah 3.0, 2.0, zaman saya di Mesir, saya berangkat 5 September tahun 1998. Sampai di Mesir, foto-foto di tepi Sungai Nil, Kodak, merek itu sebetulnya, kameranya dipakai. Orang kita ini selalu pakai merek. Sepeda motor dibilang Honda, kamera dibilang Kodak. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Berfoto di tepi Sungai Nil, fotonya dibawa ke tempat cuci cetak. Setelah fotonya dicetak, dimasukkan ke kantor pos, dikirim ke Riau. Seminggu baru sampai. Cerita tentang piramid, cerita tentang Sphinx, cerita tentang mumi Fir'aun. Sampai seminggu ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru dibalas orang tua, seminggu lagi baru sampai. Saya sempat mengalami itu. Karena 98 saya ke Kairo, belum ada yang namanya www.google.com. Belum ada email. Ini kalau saya ceritakan susahnya zaman dulu, nanti adik-adik akan bilang itu penderitaan lo kali. Ketika zaman sekarang, adik-adik sekarang di Pekanbaru langsung foto, langsung kirim ke WhatsApp orang tua. Mereka langsung melihat, mereka langsung menyaksikan. Video hari ini ditonton mereka langsung di kampung melalui channel TikTok Live Ustadz Abdul Somad. Tausiah Ustadz Somad di UIR hari ini bisa di-share ulang melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bagi yang belum,
segera subscribe. Inilah dia 4.0. Nanti mana tahu adik-adik ditanya, apa itu 4.0? Ustaz Somad udah jelaskan tadi. Ya, apa penjelasannya? Burung pun mau ikut kuliah umum juga. Inilah dia 4.0, tantangan masa depan. Jadi kalau saya hidup kuliah 25 tahun yang lalu, 98 saya semester 1 seperti adik-adik sekarang. Sekarang sudah 2023, seperempat abad yang lalu. Tantangan belum lagi seperti sekarang. Tapi saya yakin dan percaya keberadaan adik-adik di UIR, insya Allah. Saya teriakkan UIR, jawab seperti slogan kita pertama, Kampus UIR. Pertama UIR internasional, yang kedua UIR berbasis iman dan takwa. Udah jelas 4.0 tadi? Tolong ingat-ingat karena ini akan masuk UAS, ujian akhir semester. Nah, sekarang kita ambil contoh judi. Judi zaman 1.0, orang mesti ketemu, mesti jumpa, main gaple, mesti main, ada taruhannya, diletakkan di atas meja. Zaman sekarang orang bisa di kamar sendirian, hari libur dari Sabtu sampai Ahad, 24 jam kali 2 dia main judi terus gak berhenti. Apa namanya? Judi online. Jadi kalau cerita masalah perbuatan dosa, maka sekarang ini amat sangat bisa. Dulu zaman saya, orang kalau mau jumpa perempuan mesti datang ketemu, jumpa, tatap muka. Dari rumah sudah dikarang apa kalimat yang mau dipakai nanti kalau berjumpa. Nah, ini bedanya buaya darat sama buaya di air. Kalau buaya di air tak ada basa-basi, main terkam aja langsung. Tapi kalau dia udah naik ke darat, dia mulai lemah lembut. Hai sayang, mesti ketemu sama orangnya, mesti jumpa, mesti nampak. Zaman sekarang tidak perlu lagi. Ada mahasiswi tahu namanya, tinggal cari FB-nya. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad. Oh, Ustadz Abdul Somad, tinggal tulis aja di IG. Buka IG, instagram.com, tulis Ustadz Abdul Somad, enter. Lebih 20 ada situ, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Yang mana yang asli, yang original? Yang followernya 7 juta itu, nanti yang asli. Maksudnya yang belum follow lah. Yang centang biru, yang 7,8, setelah pulang dari UIR ini akan jadi 8 juta insya Allah. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta. Jadi kalau saya ikut pemilihan pilkada Pekanbaru, bisa 10 periode saya jadi wali kota. Penduduk Riau 6,7 juta. Lebih banyak lagi follower Instagram saya. Sombong kali Ustadz Somad nih. Bukan sombong, ini kan cerita kenyataan. Apa maknanya? Saya bukan bercerita tentang teori 4.0, tapi saya mengikuti dari mulai tausiah, dari mulai ceramah. FB Ustadz ada? Ada. IG Ustadz ada? TikTok Ustadz ada. Channel YouTube Ustadz ada. Tapi saya tak tahu passwordnya. Semuanya dikerjakan admin. Mereka rekam, mereka edit, mereka upload, mereka data. Berapa sekarang yang menonton Ustadz Abdul Somad di YouTube? Kita buka sama-sama ya. Yang handphonenya ada silakan buka. Buka YouTube, www.youtube.com. Udah? Setelah terbuka, tulis di search Ustadz Abdul Somad official. Udah? Lambat pula ini. Tak bisa dibuka. Lambat loading karena terlalu ramai. Nantilah lain kali kita tengok. Apa maknanya? Saya hidup di zaman ini.
Kalau ada orang mengatakan dengan YouTube inilah orang jadi jahat, dengan YouTube inilah orang buat maksiat, justru dengan YouTube lah sekarang anak-anak muda banyak ikut pengajian. Betul? Kalau ada orang mengatakan TikTok itu jahat, TikTok itu isinya dulu cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Asal dibuka lompat-lompat dia di situ. Sekarang TikTok isinya pengajian, isinya tausiah. Jadi TikTok, FB, YouTube, Instagram, grup WhatsApp itu semua seperti pisau. Kalau dipotong ke itik, dipotong ke ayam, dipotong ke kambing, dia bermanfaat. Tapi kalau dipotongkan ke leher, dipotongkan ke urat nadi, maka dia akan memutus kita. Jangan sampai tidak ikut zaman. Adik-adik semuanya mesti punya itu, tapi isinya adalah insya Allah yang bermanfaat. Mudah-mudahan semua adik-adik diselamatkan dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Yang paling banyak merusak sekarang ini banyak sekali, tidak bisa saya hitung satu persatu. Saya kalau mau pilih-pilih yang merusak sekarang ini, pilih tinggal 4 saja. Ibarat penyakit kronis, kita bahas yang 4 ini: penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit HIV/AIDS. 4 penyakit-penyakit yang kecil tak kita bahas. Penyakit kurap, kudis, pano, adik-adik uruslah sendiri. Penyakit pertama yang paling merusak yaitu penyakit habis waktu dibuat oleh medsos, sosial media. Maka kita mesti mengatur, jangan sampai handphone ini yang mengatur kita. Kitalah yang mengatur handphone ini. Adik-adik siap mengatur handphonenya? Dari bunyinya macam tak siap. Saya tanya sekali lagi, siap mengatur handphonenya? Jadi tolong handphonenya itu yang dikendalikan. Jangan sampai sekarang ibu-ibu kalau anaknya nangis, dulu dikasih permen, giginya rusak. Dikasih coklat, giginya busuk. Sekarang dikasih handphone, otaknya rusak. Macam-macam. Terlalu banyak sekarang kalau mau dilihat bagaimana anak-anak ini dirusak oleh handphone. Diadakan razia di salah satu sekolah di Pekanbaru. Gurunya teman saya, sekolahnya tak usahlah kita sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditelepon orang tuanya, ibu datang ke sekolah, ini handphonenya sudah kami periksa, anak ibu ini kacau sekali. Akhirnya emaknya datang, diceramahi sama guru di sekolah, ini anaknya sudah kelewatan. Kata ibunya, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Rupanya anak-anak dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua sudah hancur, dirusak oleh ini semua. Nah, ini ada kamera di atas kita ini. Inilah hebatnya UIR. Kamera saya masih pakai kaki lagi. UIR kameranya udah kena amputasi, tak berkaki lagi. Arahkan semua tangan, angkat ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah cukup untuk upload di TikTok. Nah, kenapa mesti diupload selawat ini di TikTok? Orang yang mabuk bangga dengan mabuknya. Ada channel khusus mabuk. Orang yang pacaran bangga dengan zinanya. Mohon maaf, ada khusus podcast zina.
Mengapa kita tidak bangga membawa nama Universitas Islam Riau? Jadi kalau orang bertanya, Ustadz Somad pernah ke UIR? Tengoklah sholawat kami ketika di UIR, anak UIR. Itu semuanya Ustadz. Itu baru mahasiswa yang baru saja. 5.000-an orang melambaikan tangan. Kenapa tidak lama? Tak usah lama-lama, ketiak basah. Bersolawat, masukkan ke TikTok, masukkan ke Instagram, masukkan ke YouTube, masukkan ke grup-grup WhatsApp, masukkan ke FB. Ini manfaat. Saya sepakat dengan istri saya, TV jangan ada di ruang tamu, jangan ada di kamar. Kita bawa ke dapur, masukkan ke gudang, karena anak-anak ini rusak matanya. Ustadz Somad ini bohong. Itu kami tengok di video Ustadz dengan anak Ustadz, ada TV di kamar. Itu edisi lama. Edisi yang terbaru, TV masuk. Bagaimana dengan handphone? Handphone dibuka waktu penting saja, ganti-gantian. Kalau istri pegang anak, saya buka handphone. Yang penting-penting, ngangkat, balas, tutup. Kalau saya pegang anak, istri buka handphone. Kalau anak menangis, jangan kasih TV, jangan kasih handphone. Saya dibawa psikolog, psikiater. Ustadz Somad minta 5